ya, padahal mantan tuh harusnya dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat apa ya sekarang ya? The Production. Barengan lagi Rina Wangkung di sini Dengan Erik sang papa muda. Kali ini biasa kita akan menghadirkan satu entrepreneur yang luar biasa, wanita karir juga, terus pejuang apa ya? Pejuang rupiah. Ya, pejuang ya, rupiah kita lah ya. lagi pejuang rupiah. Sama juga. Karena pagi-pagi kita udah ada di sini. Nah, sekarang Jam kita lagi ada 7. di mana? Jam 7. Kita ada di Teras Food. Kita akan mewawancarai atau kita akan berbincang-bincang dari salah satu tenan yang ada di Teras Food. Dan ini juga merupakan salah satu dari bagian komunitas kita nih ya. Halo Ibu, selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Ibu Laperpol. Ibu Laperpol, terkenal dengan Ibu Laperpol. Iya. Oke, namanya Ibu Muci. Ibu Muci. Iya. Oke. Gak usah bisik-bisik Bu, kenceng aja. Semangat aja. Semangat pagi. Kalau tadi Ibu bilang ini berarti nama Ibu Laperpol. tenanya Laperpol. Iya. Betul. Tapi pengucapannya Laperpol Pul atau atau Laperpul? Ini dari bahasa Jawa, jadi Oh. Laperpol. Oh, aku pikir itu klub sepak bola ya. Aku mikirnya Bukan gitu ya? di awal kayak gitu. Oh iya, mirip-mirip. Mirip-mirip. Oh, jadi berarti artikulasinya berarti Laperpol. Iya. Oh, gitu ya, Bu ya? Iya. Marketingnya Oke, bagus siap. berarti. Hmm? Marketingnya bagus Betul. berarti. Betul bagus. Gitu. Jadi cepet. Cepet nangkep kita. Oke, kita akan ngegali nih tentang usahanya Ibu Laperpol. Gitu, Perjalanannya kan, mulai dari mana, startnya dari mana. Beliau ini sesosok entrepreneur yang saya bilang adalah sesosok wanita yang memang luar biasa. Mengawali dari aktivitas menjadi karyawan swasta ya Bu. Iya. Dan sekarang memutuskan untuk resign dan fokus terhadap usahanya. Kan keren. keren banget. Oke, kita pengen tahu nih Bu, kenapa ya? Yang paling mendasar aja ya. Kenapa harus memilih nama Laperpol? Kan itu cepet diingat ya namanya gitu. Kenapa harus memilih itu? Ada historinya. Ada apa? historinya nggak sih? Sebetulnya historinya mudah ya Mbak. Waktu itu memang mendadak saya ditawarin untuk buka usaha di Teras Food Court, tenan yang kosong. Oh. Otomatis dong saya harus punya brand warung tersebut karena selama ini saya jualan nggak pakai brand. Oh iya. Jualan-jualan Cuman yang aja penting gitu? jualan Jualan ya, yang penting dapat duit aja dapat gitu. duit dan nggak pernah berpikir untuk membuat produk ataupun punya brand, nggak pernah terpikir. Nggak pernah ya. Oke, sahabat The Production, hari ini kita akan coba menggali secara dalam kenapa sih memutuskan untuk resign dari salah satu perusahaan yang besar di Karawang dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur. Gitu. Boleh bercerita dong Bu, sharing sedikit, berbagi cerita. Aku bilang Ibu hebat loh, memutuskan untuk resign dan fokus terhadap usaha. Boleh bercerita sedikit, Ibu kenapa dan berawal dari karyawan swasta tapi langsung punya keyakinan nih untuk resign gitu. Iya. Awalnya memang saya adalah karyawan perusahaan di Kaisya ya. Oh, Dari tahun 2004. 2004. Iya. Oke. Saya jadi karyawan. Terus di tahun 2005 saya mulai untuk berjualan kecil-kecilan. tapi karena masih kebetulan- tetap jadi karyawan. Iya, betul. Oh, iya. Jadi Kebetulan ini income tambahan ya, Bu? kebetulan di perusahaan itu kan kalau pagi anak-anak pasti pengen jajan lah, Iya, sama betul. Terus saya Betul. jualan nasi uduk, awalnya snack kayak seperti
roti gorengan, bala-bala, tahu itu setiap pagi. Sampai berangsur-angsur bertahun-tahun saya lakukan itu. Oke. Ya kerja, ya jualan. Jadi kalau berangkat kerja Pasti untuk bawa jemputan, tentengan ya? kanan kiri depan belakang tuh penuh. Waduh. Jualan. Ya, jualan. Tapi juga Belakang, di kanan, situ kiri, tetap kita luar fokus biasa ke ya. pekerjaan karena kita juga harus komitmen. Betul. Kita Betul. punya kewajiban karena perusahaan juga sudah lah memberikan kewajiban kita. Betul. Juga kita harus bisa memberi yang terbaik untuk perusahaan. Iya, sebagai Tapi karyawan. seiring waktu, seiring umur saya juga bertambah, otomatis daya ataupun kemampuan saya juga pasti udah berkurang. Oke. Terus yang kedua, lama-lama mindset saya berubah. Belajar dari perusahaan tersebut. Perusahaan punya sistem seperti ini. Banyak pelajaran yang saya ambil. Contohnya membuat produk tuh harus seperti ini, prosesnya seperti ini, dengan memberikan harga jual yang segini, kualitas seperti ini, itu juga pelajaran. Karena saya juga berdagang. Lama-lama timbul mindset saya untuk gimana kalau seandainya yang jadi pengusaha saya. Dan terbukti. Walaupun Betul, yang saya jual itu jauh ya, saya cuma istilahnya remeh lah ya, recehan. Banyak pengusaha kaya Bu dari yang tadinya itu recehan. Dari kecil, Bu. Dari kecil Bu. Jadi besar. Harus optimis. Awalnya di tahun 2006 saya mulai membuat yang namanya cilok. Oh, Ya, awalnya bukan bakso. awalnya dari cilok. Iya, awalnya cilok. Oke. Itu bukan bakso. Lama-lama pas saya buat ternyata pesan mereka enak. Akhirnya saya memberanikan diri untuk coba membuat yang namanya bakso. Ya. Ya bakso, tapi waktu itu juga bentuknya belum bagus, masih ada Iya, yang bakso. masih ada yang lonjong, masih, dan rasanya pun masih jauh lah ya. Standar mungkin Masih. ya. Tapi dari waktu ke waktu banyak pelajaran, dan kita juga otodidak, yang nggak kita ada guru terus ngajarin saya seperti ini, enggak. Cuman belajar dari proses, pengalaman, dan banyak gagalnya. Oke. Nah dari situ lama karena komen mereka kok bagus, Bu enak baksonya, saya punya rasa percaya diri. Betul. Jadi dari rasa percaya diri itu saya punya cita-cita. Betul. Di tahun ini saya harus resign dan jadi pengusaha. Dan akhirnya tahun berapa tuh Ibu resign dan jadi Tahun pengusaha? 2021 saya memberanikan diri untuk resign. Berarti baru kemarin ya Bu? Iya. Oh. Saya memberanikan diri untuk resign karena saya memang udah punya plan. Saya di tahun ini bisa nggak bisa, mampu nggak mampu, saya harus lakukan planning saya karena harus banyak hal yang saya kerjakan di luar sana. Ya, Gak hanya betul. memikirkan perusahaan saya juga harus dipikirin. Oke. Oke. Nah, posisinya itu kan Ibu resign di 2021 nih ya. Nah, dari ketika resign di 2021, Ibu memfokuskan diri untuk buka usaha apa sih Ya. yang saat itu Ibu pikirkan gitu? Kebetulan waktu itu saya ditawarin teras food court, ada tenan yang kosong. Oh, jadi langsung di Oke. 2021 Ya. ditawarin untuk buka tenan di teras Sebelum food. waktu ketika ditawarin saya belum resign, Oh, belum. resign, hanya selisih beberapa bulan. Nah ketika saya ditawarin ini, otomatis saya harus fokus dengan usaha saya dong Mbak. Betul. Gak mungkin saya serahin ke orang. Betul. Betul. Nah, ketika saya udah ditawarin ini, saya udah mulai memilih, dan saya harus punya brand usaha saya yang awalnya jualannya cuma seperti itu, lama-lama berpikir untuk maju seperti orang-orang gitu. Contohnya bakso Yakmin, aduh enak banget ya, terkenal Ya, gitu. ya. Ada impian, ada Ya, impian. ada impian. Seperti motivasi berarti ada ya. mie XP, semua orang kenal, bahkan dari penjuru manapun tahu. Betul, betul. Itu impian saya, pengen produk saya pun dikenal mereka. Amin, insya Allah Bu. Kalau memang kita konsisten berjuang dengan usaha kita, insya Allah pasti akan di titik keberhasilan gitu. Berarti Ibu itu terinspirasi dari para pengusaha sukses Iya, yang iya. mendahului Iya. gitu. Yang terdahulu, bukan Yang mendahului. Kalau mendahului itu kesannya itu Sudah tidak ada. Sudah tidak ada gitu ya. Yang terdahulu. Ya, itu terdahulu. Oke. Bu, aku pengen tahu ketika Ibu memutuskan untuk resign, ada gejolak nggak sih? Pastilah perang batin. Nah itu biasanya yang aku tahu bahwa ketika seseorang yang memang basicnya sudah menjadi karyawan, itu akan ada pergejolakan batin tuh. Banget. Ini kira-kira ketika resign keputusan yang benar atau enggak sih? Gitu. Terus ketika nanti kita resign, kan kalau udah jadi karyawan kita udah tahu tuh, udah Income-nya pasti per bulannya income-nya udah berapa? ada. Gitu. Iya. Ada gejolak itu yang timbul.
Banyak. bahkan perang batin Mbak. Iya, pasti akan ada Banyak hal itu. andai-andai yang ada di otak Mbak. Andaikan usaha saya gagal bagaimana, andaikan saya jatuh bagaimana, Betul. andaikan nanti jualan saya nggak laku gimana, banyak Mbak. Tapi anak-anak gimana Bu? Oh, Ketika Ibu alhamdulillah. memutuskan resign, Alhamdulillah memang plan saya pengen resign ketika anak-anak itu udah lulus. Jadi nggak terlalu berat lah ya istilahnya, walaupun saya bertaruh untuk usaha, saya sudah nggak punya beban untuk anak-anak. Berarti perencanaannya matang. Bagus. Dari awal memang perencanaannya ketika memang buka usaha itu berarti matang gitu. Karena memang ketika kita buka usaha itu banyak hal yang perlu kita pertimbangkan gitu. Betul. Karena buka usaha itu sebenarnya siap-siap untuk jatuh. iya. Ya Bu ya. Bener. Makanya harus Bohong ya Teh, kalau misalkan ketika kita memulai usaha itu nggak ada proses jatuh bangun. Betul. Itu bohong banget. Itu pasti semua justru mengalami. Gitu. justru kita belajarnya menjadi orang sukses itu ketika banyak orang yang jatuh dan akhirnya berhasil. Betul. Belajar dari situ. Ibu Oke. berarti ngomongin masalah jatuh bangun nih. Pernah jatuh bangun Bu? Sering. Ketika Ibu memutuskan, tadi kan Ibu memutuskan berjualan, ditawarkan teras food court nih, dan Ibu memilih brand dong. Iya. Brand yang Ibu pakai sekarang ini asal muasalnya gimana? Kok yakin dengan brand yang sekarang gitu? Itu secara tiba-tiba Mas, dadakan ya. Ketika saya ditawarin teras food court, ada tenan yang kosong, Oke. kita berpikir untuk membuat suatu nama yang brandnya, biar kita juga dikenal juga lah seperti mereka. Kalau kita jualan cuma bakso atau apa tanpa nama, orang bingung kan. Betul. Yang bakso enak itu punya siapa sih? Nah, Saya betul. juga pengen seperti itu. Betul. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat brand, dan waktu itu spontan, kebetulan sama anak saya. Nah kebetulan anak saya itu memang ngefans banget dengan Sama. Liverpool. Ngefans banget. Awalnya dari anak berarti ya. Bener ya. Terus anak saya gini, ibu kenapa nggak bikin ini aja, Liverpool gitu. Loh apa Ndo artinya? Saya tanya, ini dia jelasin semuanya. Saya pikir masuk akal juga. Oh ya udahlah, nggak apa-apa. Dan itu keputusan saya dan anak saya spontan. Oke lah, brandnya ini aja. Kita langsung setuju. Ya udah Bu, mulai besok saya bikin banner, bikin ininya ya Bu ya. Oke. Nah, dari situ, berawal dari situ kita langsung mulai untuk berjalan. Berjalan. Nah, Awal-awal kalau- gimana? Awal-awal mulai pertama buka, kita produknya bakso, tahu bakso, mie ayam. Tahu bakso ini? Iya, tahu bakso dan mie ayam. Iya, itu menu utama. Nah, kita pakai brand Liverpool. Awal buka kita undang dong teman-teman, terutama teman ex Betul. perusahaan Berarti datang ke sini promosi ya. masih di ring sekitar ring kedua lah. Flexingnya keluar. Iya, betul. Kita masih undang teman-teman ya, kerabat semua. Nah, memang waktu pertama pembukaan ya lumayan ramai karena mereka kita undang ya. Nah, komen mereka enak Bu, bagus. Nah, dari situ saya timbul lagi semangat. Oh, kalau saya diterima sama mereka, kenapa saya nggak berusaha untuk lebih semangat lagi? Betul. Lebih yakin betul. lagi. Lebih yakin, lebih sama pede produk, ya dengan produk kita. Karena kebanggaan tersendiri seorang pengusaha itu ketika produk kita itu disukai mereka. Betul. Diakui enak. Iya, diakui enak. Bukan cuma masalah rupiah aja, tapi ada kepuasan tersendiri. Betul. Betul. Ya, karena sebenarnya sebagai pengusaha itu sebenarnya bukan mengikuti apa yang kita suka kalau kita mau berhasil. Tapi sebagai pengusaha itu adalah mengikuti apa marketnya, konsumennya gitu. Jadi ketika memang konsumen suka dengan kita, ya berarti bagus gitu. Kita mengikuti market kita gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita kita harus terbuka dengan koreksi lah ya. Menunya berarti makanan yang memang sudah jadi di tenan itu. Tapi semuanya saya tetap diolah kan? Iya, ini dari produksi bakso saya produksi sendiri, tahu bakso juga produksi Baksonya sendiri. gede-gede loh. Terus mie ayam di tenan cuman untuk produk untuk matangnya. Kalau ada pembeli kan makan di sini, offline take away juga kita olah. Tapi semua bahan dasar seperti bakso, tahu bakso itu kita olah sendiri. Berarti makanan yang tadi Ibu sebut itu ada di sini nih,
ya, ada mie ayam, terus ada bakso tahu, ada tahu bakso, ada bakso gitu. Itu dulu ada bakso yang menggiurkan juga ya. Itu di sana ada pangsit goreng. Ada pangsit goreng, Dan ada ini mie. adalah bakso frozennya ya? Iya. Ya. Bakso frozen. Yang agak saya penasaran itu bukan ayam bukan ayam bakar pepes. kan? Bukan Pepes kan? bukan Yang di depan. pepes. Tapi itu apa, Bu? Itu mie ayam, tapi kita bikin varian karena mungkin kalau makan mie ayam aja kan bosen. Betul. Jadi kita edit lah Mbak, biar kita itu ada di improve, ada perbaikan. Betul, betul. Kan di perusahaan juga ada. Mm-mm. Ayo gimana Jadi- sih caranya biar produk kita lebih. Nah, kita improve Mbak, dari mie ayam original kita bikin mie ayam bakar. Ya agak Oke, beda ya. iya. Beda dari yang lain. Jadi inovasi mie ayam bakar. Berarti ya Bu ya? Mie Iya. ayam bakar. Oke. Nah, ini Bu untuk penjualan untuk di Teras Food ini untuk lapar pol itu memang yang datang ke sini atau memang bisa juga dipesan atau oleh away. ya giveaway gitu. Take away. Iya, take Giveaway away. hadiah guys. Aduh, Meng. enggak masalahnya aku tuh dari tadi fokusnya ke Bakso sini ya, bakso. kesini bakso ya. Bakso enak banget, baksonya enak Iya, banget di di Teras Lapar Food Court, Pol. selain kita banyak pengunjung yang datang, juga bisa dipesan via GrabFood, Oh, Shopee sudah, Food, sudah. Oh, juga oke. ada Sudah terdaftar berarti ya? THG. Big Bro